Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Suara saya terdengar? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa baru. Oke, jadi selamat datang di ITERA, selamat datang di mata kuliah Kimia Dasar 1 ya. Ini tolong yang tidak berkepentingan di-mute dulu. Silakan di-mute dulu yang tidak berkepentingan ya. Oke. Jadi kelas Kimia Dasar ini merupakan kelas besar ya, yang isinya terdiri dari 6 TPB ya, dari TPB 6 sampai TPB 11. Oke. Jadi mohon mohon kondusif, karena kalau misalnya seperti tadi, jika tidak berkepentingan, tidak ingin bertanya, silakan dimatikan, di-mute mikrofonnya seperti itu. Kimia dasar ini akan diampu oleh Ibu Aditya Ayu Wulanda. Apakah sudah hadir Ibu Adityanya? Ibu Ayu sudah hadir? Cek, suara saya kedengaran, Bu Indah? Oke, kedengaran ya. Jadi nanti yang akan memberikan materi adalah Ibu Ayu. Saya sebagai pendampingnya yang mengurus administrasi kelas ini ya. Nah, saya akan membicarakan pertama. Ini dulu deh. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa dulu mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mau dimulai.
Ya, berdoa selesai. Oke, saya akan membicarakan teknis perkuliahan kimia dasar 1 ini ya. Jadi kalian nanti jadwalnya jam 9 tiap hari Senin ya, jangan lupa. Zoom-nya itu setiap pertemuan sama ya. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi WhatsApp kalian, WhatsApp grup kalian masing-masing ya, biar nanti kalian mudah untuk mengakses ID Zoom dan passwordnya. Kemudian untuk absen ya bisa pakai pocket, bisa kalau misalkan yang HP-nya iPhone atau yang tidak support pocket mahasiswa, silahkan akses link berikut ya. Seperti itu. Kalian udah bisa pakai pocket? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, yang bisa pakai pocket silahkan di-scan barcode-nya sesuai dengan TPB-nya. Ya, misalnya Kevin TPB berapa, Kevin? TPB 6, Bu. Nah, misal Kevin TPB 6, scan-nya berarti yang ini, gitu ya. Jangan sampai salah scan barcode. Kalau yang HP-nya iPhone atau yang nggak bisa pakai pocket gimana? Silahkan isi ini ya. Yang link berikut. Nanti saya, link ini sudah ada di grup, di deskripsi grup masing-masing ya. Tinggal dilihat, kalian bisa langsung akses. Nah, kemudian barcode ini hanya berlaku sampai 1 jam. Kalau link ini nanti akan dimatikan pukul 9.15 ya. Jadi batas waktu mengisi link hanya 15 menit, batas waktu mengisi barcode ini 1 jam. Seperti itu ya. Jadi batas waktu keterlambatannya maksimal 15 menit. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, saya akan share kontrak kuliah hari ini ya. Sebentar. Oke, jadi berikut adalah kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah ada deskripsi singkat mata kuliah, ada capaian pembelajaran. Nanti ini bisa kalian baca sendiri ya. Lalu ada indikator capaian pembelajaran. Apa sih indikator capaian pembelajaran? Jadi diharapkan ketika kalian sudah mempelajari kimia dasar, ini adalah kemampuan yang harus kalian miliki. Seperti itu. Kemudian ini strategi pembelajarannya, ada daring dan luring, kelas besar, kelas tutorial dan praktikum, kuis struktur, UTS dan UAS. Nah, ini saya perlu jelaskan di sini ya. Jadi kalian ini merupakan kelas kimia dasar 3 SKS. Artinya 2 SKS di kelas, 1 SKS nanti di lab. Jadi kalian itu ada praktikumnya ya. Nah, nanti akan ada kelas tutorial. Ya, jadi nanti kan ada misalnya TPB 6. Nanti TPB 6 itu akan dibagi 2, TPB 6A dan TPB 6B. Jadi nanti kelas tutorialnya ada tutorial 6A, tutorial 6B. Beda lagi jadwalnya dengan kelas besar. Nanti kelas tutorial ini akan diampu oleh kakak tingkat kalian atau oleh dosen ya. Nanti tergantung jadwalnya siapa gitu. Kemudian ngapain sih di kelas tutorial ini? Nanti kalian akan bahas soal. Ya, jadi di kelas besar itu paling nanti sama Ibu Ayu dicontohin, diberi contoh saja gitu soal-soal cara mengerjakannya. Nanti kalian latihannya di kelas tutorial ya. Saya ingin kalian memanfaatkan betul ya kelas tutorial ini untuk melatih kemampuan kalian terhadap materi kimia dasar ini. Kemudian nanti ada kuis terstruktur. Kuis terstruktur ini nanti dikerjakan di e-learning ya. Jadi tiap minggu itu kalian harus mengerjakan kuis terstruktur di e-learning ya. Jadi nanti biasanya setelah perkuliahan itu akan dibuka kuis terstrukturnya, kalian wajib mengerjakan kuis tersebut gitu. Lalu nanti ada UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak?
Udah jelas ya? Oke, nanti itu gimana cara masuk e-learning-nya? Nanti saya akan memberikan enrollment key gitu untuk masuk ke e-learning-nya ya. Bu Ayu, benar ya ada enrollment key-nya untuk masuk e-learning? Bu Ayu, mana Bu Ayu? Ya nantilah. Ya, Benar, ada. Winda. Betul Jadi ya. nanti coba ditanya dulu mahasiswa udah bisa akses e-learning-nya belum? Udah bisa masuk belum ke kuliah.itera.ac.id? Udah Bu, udah. Udah, Bu. Bisa Bu, belum Bu. Sudah Bu, belum Bu. Ada yang belum bisa, Bu. Ada yang belum bisa, Bu. Oke, nanti yang belum bisa akan saya koordinasikan lewat grup ya. Sementara ini grupnya ditutup dulu. Nanti kalau setelah selesai saya akan buka lagi. Silahkan nanti kita koordinasi lewat grup masing-masing kalau misalkan belum masuk gitu. Oke. Nah, selanjutnya nanti ada tugas individu diberikan ketika belajar di kelas. Nanti ada tugas. Tugas ini nanti biasanya dikumpulkannya di Google Classroom ya, karena saya tidak bisa mengakses e-learning, tidak bisa memberikan tugas di e-learning. Jadi nanti akan ada Google Classroom ya. Nanti saya akan berikan link Google Classroom-nya masing-masing ke masing-masing ke di grup linknya. Nanti kalian join Google Classroom-nya pakai email ITERA. Siapa ya ini yang bicara? Tolong di-mute dulu. Oke, kemudian ini kriteria penilaian. Ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, praktikum 20%, dan kuis dan tugas itu 10%. Keaktifan dan presensi itu akan masuk penilaian. Nanti masuknya kemana? Ke poin yang D ini. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin nilai kalian baguslah ya. Nah ini nilai akhir, kalau nilainya di atas 72, kalian dapat A. Tuh, kemudian kalau misalnya di bawah 42, atau tidak lulus. Kalau nggak lulus gimana? Ngulang lagi ya tahun depan gitu, atau nggak ada di semester pendek. Oke, ini topik bahasannya. Topik bahasannya nanti bisa kalian baca aja dulu sendiri ya. Nanti saya akan share ini kontras di Google Classroom. Lalu tata tertibnya kehadiran dosen 100% jika berhalangan harus digantikan, oke. Kalau mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit. Oke. Jadi mahasiswa itu hadirnya maksimal jam 8.45 ya. Lalu dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan apabila materi yang diajarkan belum selesai dengan jadwal yang disepakati dengan mahasiswa. Gitu. Jadi kalau misalkan materinya itu hari ini misalnya belum selesai, nanti Ibu Ayu bisa menjadwalkan di luar ini ya, di luar jadwal hari Senin ini jam 9 gitu. Kalau misalkan materi hari ini nggak terbahas semua, misalnya gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 80% dari total pertemuan kecuali ada surat keterangan ketidakhadiran dari pihak yang berkompeten gitu. Jadi kalian itu bisa bisa izinnya maksimal itu 3 kali ya. Nggak absennya itu maksimal 3 kali ya. Lewat dari itu nanti kalian nggak bisa ikut UAS. Kecuali kalau misalkan kalian sakit gitu ya seminggu, nanti ada surat dari dokter, itu bisa dipertimbangkan. Lalu dosen akan memberikan contoh dengan juga berpakaian rapi dan sopan. Oke, mahasiswa mengikuti kuliah dengan berpakaian rapi dan sopan, tidak ada kaos oblong dan sandal atau sepatu sandal, rok atau celana pendek. Nah, ini ya. Jadi walaupun kita kuliahnya daring, tetap tampilkan the best version of you ya. Jadi yang rapi, pakai kemeja, udah siap lah ya belajar. Jangan bangun tidur langsung ikut Zoom gitu, nanti ya gimana mau connect itu belajarnya juga. Oke. Kemudian nanti kalau praktikum, misalnya ada praktikum
langsung ya, praktikumnya offline, kalian diusahakan menggunakan sepatu ya, sepatu dan celana panjang gitu. Oke. Lalu dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian. Lalu mahasiswa wajib mengikuti UTS, tugas besar dan UAS gitu ya. Jadi biasanya kalau nggak ikut UTS, salah satu tidak ikut UTS atau tidak ikut UAS itu biasanya nilainya mau nilai UASnya A, nilai tugasnya 90, kalau salah satu nggak ikut gitu ya, biasanya nilainya tetap gitu, nggak ketolong. Oke. Dosen langsung memberikan nilai 0 untuk nilai ujian tersebut jika diketahui mahasiswa mencontek atau kerjasama ya. Jadi zero tolerance untuk yang curang gitu ya. Untuk sifat ujian tutup buku, mahasiswa dilarang mencontek dan kerjasama gitu ya. Lalu protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Dan mahasiswa dapat meminta bukti hasil penilaian ujian jika dirasa nilai akhir mata kuliah dan jawaban ujian tidak sesuai. Tuh, ini referensinya, buku referensi yang kita pakai. Biasanya banyaknya diambil dari ini ya, modul e-learning kimia dasar dan general chemistry yang dibuat oleh Chang, tapi di sini nggak ada ya. Bisa general chemistry dari Brady, Silverberg, kemudian Chang. Oh ya, yang Chang yang ini ya. Biasanya banyaknya materinya itu diambil dari modul yang ke-1 dan modul yang kedua. Kalian bisa cari, mungkin kakak tingkat juga punya ya buku online-nya. Bisa dicari aja. Itu nanti ini akan ditandatangani oleh ketua kelas masing-masing, dikumpulkan di GCR ya. Nanti ini kontaknya akan saya share juga di GCR. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahman Rokadila dari TPB 9. Ya. Itu berkaitan dengan tugas tadi, kan ada UAS, tugas besar sama tugas ujian akhir. Nah, tugas besar itu apa, Bu? Seperti apa? Biasanya kalau di KIDAS ini tidak ada tugas besar ya, Bu Ayu? Iya, betul, Bu Indah. Ya, ini kalau izin saya menambahkan ya. Jadi biasanya itu tugas besar itu nanti diberlakukan itu untuk mata kuliah fisika dasar biasanya ya. Jadi nanti ada tugas besar yang mesti kamu kerjakan, itu kayak proyeknya gitu kan ya. Tapi kalau untuk kimia dasar itu kita hanya ada nanti untuk tugas-tugas atau latihan ya, tugas terstruktur yang nanti bisa kalian kumpulkan, dikoordinasi oleh Bu Indah nanti melalui Google Classroom seperti itu. Iya. Jadi nanti ada tugas struktur itu berarti tugas yang diberikan oleh Ibu Ayu. Tapi kalau misalkan kuis yang di e-learning itu tetap wajib dikerjain ya tiap minggu gitu. Terus ada lagi, oh iya, ini untuk nama, silakan namanya diganti TPB berapa, atau enggak namanya siapa, underscore TPB-nya TPB berapa. Jadi ketika kalian aktif, saya bisa langsung mencari menilai kalian gitu ya, bisa langsung tahu namanya. Di nama Zoom-nya silakan diganti namanya siapa, TPB berapa gitu ya. Oke, terus ada lagi Bu Ayu yang mau ditambahkan? Mungkin ini ya, ditambahkan untuk aturan perkuliahan itu mungkin tadi masih ada beberapa yang mungkin hilaf ya, kebanyakan sih hilaf kalau nggak sengaja mic-nya itu kepencet gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin ditambahkan Bu Indah, peraturan di perkuliahan adalah ketika misalnya dosen sedang berbicara atau sedang menjelaskan, itu silakan kalian mematikan mic-nya, kecuali nanti misalnya dosen minta berinteraksi nih, misalnya dosen lagi mengadakan tanya jawab gitu ya, atau minta interaksi sama kalian, silakan saja itu boleh dinyalakan ya. Karena khawatirnya misalnya nih saya lagi menjelaskan, terus ada yang nggak sengaja kepencet gitu ya. Kebetulan mungkin di belakang temennya lagi nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada backsound-nya yang kemudian akhirnya akan mengganggu perkuliahan gitu ya. Jadi harapannya
kalau misalnya saya nanti di sini sedang menjelaskan atau Bu Indah sedang memberi instruksi sesuatu gitu ya, yang lainnya misalnya tidak ingin ada yang disampaikan itu silakan dimatikan mic-nya. Ya, kecuali kalau misalnya Bu izin bertanya Bu, saya mau bertanya gitu. Nah, silakan aja kalian nyalakan mic-nya. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu tambahannya. Jadi ini pun apa sih namanya kelasnya itu kan di-record ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara yang tidak diinginkan kan nanti akan mengganggu ketika kalian mendengarkan kembali recordnya seperti itu. Jadi ya dipastikan begitu masuk Zoom itu sudah mati. Biasanya nggak langsung mati ya mikrofonnya itu, tapi langsung di join audio langsung dimatiin gitu. Kalau kamera boleh nyala terus kalau cukup kuotanya, tapi kalau misalnya sayang gitu kuotanya terbatas boleh dimatikan gitu ya. Yang penting apa yang Ibu Ayu nanti sampaikan itu bisa diserap dengan baik. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi siapa yang mau nanya, Mikael? Ya, kalau permisi ke toilet gimana ya? Di chat aja. Di chat aja ya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi siapa yang Ibu, ya, Josephine. Saya, Bu. Ini, Bu. Josephine dulu ya. Tadi kan kita mau absen di Pocket, Bu. Tapi setelah kita absen di Pocket masih tidak hadir gitu, Bu. Itu gimana ya, Bu ya? Makasih. Oh, berarti nanti saya cek siapa namanya Josephine ya. Ya, Bu. Nanti saya cek atau enggak ini aja absen dulu aja pakai yang ini resensi Kidas yang ini pakai link. Nanti saya cek benar masuk atau enggak gitu kalau kayak gitu tampilannya ya. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lalu siapa tadi Dahfa ya? Gimana Bu, Dahfa? sama kayak Josephine. Oke. Perihal Ryan? Oke, Ryan. Iya Bu, saya juga begitu. Oke, berarti jadi absennya pakai yang link ini dulu aja ya. Kalau misalnya pakai Pocket masih tidak hadir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Izin Andi? bertanya, Bu. Siapa tadi yang nanya? Andi dulu deh yang raise hand. Izin bertanya ya Bu. Kan kemarin ada bikin akun e-learning kan Bu. Nah tapi pas daftarnya itu emailnya invalid Bu. Kenapa bisa gitu ya Bu? Kamu pakai email Litera atau email kamu sendiri? Pakai email Litera Bu. Mungkin belum tersinkronasi ya, tapi harusnya sudah tersinkronasi. Coba nanti saya akan koordinasikan dulu dengan LTPB-nya ya. Afiar? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya. Tadi kan absen ya Bu, ada SS sama tanggalnya. Itu kalau nggak ada tanggalnya bagaimana ya Bu? Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Kan kalau di HP itu kan harus, kalau di HP emang nggak kelihatan ya tanggalnya, kan kalau di komputer baru bisa kelihatan. Nggak apa-apa. Makasih. Oke. Ya. Ada lagi? Siapa? Fadli, gimana Fadli? Izin bertanya, Ya. mengenai ya itu yang kelas saja yang tanda tangan, Bu. Apa? Nggak, ketua kelas aja yang tanda tangan. Berarti cukup ketua kelas saja yang ngisi gitu. Ya, nanti yang perwakilan kelasnya, ketua kelas yang tanda tangan ya. Nanti ini akan saya share di Google Classroom ya. Jangan lupa join nanti GCR-nya ya. Akan saya berikan linknya di grup masing-masing. Oke, Yeremia. Bu, izin bertanya Bu. Ya, gimana? Apakah di daerah khususnya ada peraturan kayak rambut tidak boleh panjang atau begitu? Nggak boleh, boleh. Kamu mau rambutnya selutut juga boleh. Nanti jadi TPB gondrong senja dong ya kalau Iya. namanya gondrong ya. Yang penting rapi aja waktunya Ya, yang penting waktu kuliah jangan sampai
poninya gitu ya, nyampe ke Kemana-mana depan-depan, gitu ibu ya. serem juga ngeliatnya ya. Apalagi kalau lagi praktikum makasih, ya, Bu. kalau yang nanti praktikum harus diikat rambutnya kalau yang panjang, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Terus siapa lagi, Vijay? Gimana Vijay? Ibu, izin bertanya, kalau seandainya ada mahasiswa yang lebih dari 15 menit, gitu konsekuensinya apa ya, Bu? Dianggap tidak hadir. Oh ya, terima kasih, Bu. Ya. Kemudian siapa ini? Dava. Ya Bu, sebelumnya izin bertanya Bu, tentang Ya. mengenai praktik online gimana ya Bu ya? Ada toleransi Online. atau gimana ya? Mana Bu Ayu? Oke, untuk praktikum, nanti kan yang direncanakan kan kalian emang pembelajarannya hybrid gitu ya. Hybrid di sini biasanya itu akan di skemakan nanti ya, kalau untuk yang ada mata kuliah yang berpraktikum, itu nanti kalian akan melaksanakan praktikumnya secara offline gitu ya, atau luring. Tetapi kan nanti kan untuk penjadwalan praktikum gitu ya, dan atau untuk mendata siapa saja mahasiswa yang nanti akhirnya diundang untuk bisa praktikum di ITERA gitu ya, di lab secara langsung, itu nanti ada teknisnya sendiri ya. Untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut ya mengenai praktikum gitu ya, misalnya masalah penjadwalan atau segala macam, tetapi nanti seandainya sudah ada informasinya, itu pasti akan disampaikan ke kalian. Nah, tapi misalnya ada pertanyaan kayak gini, Bu, seandainya saya ketika mengisi hybrid itu, saya tidak diizinkan untuk hybrid tuh, padahal kan di 3 SKS kan wajib ada praktikum gitu kan ya. Nah, tenang saja, nanti praktikumnya kan sudah ada skemanya untuk praktikum-praktikum yang bisa dilaksanakan di lab maupun praktikum yang bisa kalian laksanakan di rumah gitu ya. Dan tentu saja kamu jangan khawatir kalau misalnya praktikumnya nanti di setting bisa dilaksanakan di rumah, itu pasti akan menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan yang pasti masih mudah untuk kalian temukan seperti itu. Gitu, udah cukup menjawab? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Ananda, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, nanti kan ini kan misalnya kita praktikum, kan kita belum punya jas lab dari ITERA nih Bu. Misalkan kita online, apakah boleh pakai jas lab dari SMA atau gimana Bu? Boleh ya Bu Ayu ya, yang penting pakai jas lab. Kalau iya, sebenarnya jas lab itu kalau misalnya kalian udah punya tuh dari SMA, itu silakan aja. Apalagi misalnya online gitu kan ya. Kalian belum bisa ke ITERA mungkin ya, mungkin udah pesen jas labnya, tapi aduh aku belum bisa ngambilnya Bu gitu ya. Itu silakan masih menggunakan jas lab ketika kalian SMA gitu ya. Tetapi lagi-lagi ya Ibu garis bawahi, nanti kan ketika praktikum itu kan ada koordinatornya Nak ya. Jadi nanti praktikum pun dia punya SOP-nya sendiri, ada aturannya sendiri gitu ya. Jadi silakan nanti diikuti saja aturannya gitu ya. Seandainya misalnya diharuskan dia hanya menuliskan wajib menggunakan jas lab gitu ya, tanpa ada keterangan gitu ya, jas labnya harus dari jas lab ITERA, itu rasanya tidak apa-apa kalau kalian masih menggunakan jas lab ketika SMA. Oke, makasih Bu. Oke. Ya, selanjutnya Petra. Bu, izin bertanya Bu, saya mau tanya Bu, untuk jas lab sendiri itu harus tangan panjang atau tangan pendek Bu? Untuk nanti kita laboratoriumnya. Tangan panjang dong ya, kalau sesuai dengan SOP, jas labnya itu tangan panjang gitu ya, karena kan itu yang akan melindungi kamu nanti. Ini izin menjawab ya Bu Indah, langsung saya jawab aja nih. Langsung aja Bu Ayu. Terus ketika misalnya nanti kalian di laboratorium nih Nak, Bu, boleh nggak aku di lab pakai sendal jepit? Halo gitu ya, kalian kan akan berhubungan dengan bahan-bahan kimia gitu ya. Kalau misalnya secara standarnya seharusnya kalian menggunakan sepatu yang tertutup gitu ya. Nah, biasanya ciwi-ciwi nih, kalau mau ke lab itu masih pakai yang kayak sepatu-sepatu balet gitu. Nah, itu nanti dihindarin. Jadi kalau pakai sepatu ketika kalian akan melaksanakan praktikum di laboratorium, itu silakan menggunakan sepatu cat. Gitu. Tahu kan ya sepatu cat ya, sepatu yang tertutup lah. Warnanya apa terserah kamu gitu. Nggak ada kayak SMA kok harus warna hitam gitu, nggak ada. Ya, yang penting sepatu tertutup. Oke, selanjutnya Linda. Linda, ada yang mau ditanyakan Linda? Ya Bu, izin tanya.
Halo Bu, Ya, silahkan. Apa pertanyaannya, Linda? Itu Bu mengenai yang hibrid tadi, kan aku tuh anggota hibrid tuh dan udah dapat persetujuan dari orang tua. Jadi menurut apa tuh praktikumnya itu bisa sekiranya itu kami tuh bisa berangkat ke sana paling lama itu tanggal berapa Bu? Bangga Ibu Ayu. Ini ya, karena mungkin dari luar ini ya, luar Lampung ya mungkin ya asalnya ya. Iya Bu. Nah, ini sebenarnya saya rada ragu juga untuk menginformasikan ya, karena sebenarnya belum ada edaran khusus seperti itu. Jadi kami mungkin butuh waktu gitu ya untuk akhirnya menginformasikan ke kalian kapan sekiranya kalian bisa untuk datang gitu ya. Tapi seandainya misalnya Bu, saya sebenarnya sudah mengisi form diizinkan untuk kuliah hybrid seperti itu ya. Tetapi mungkin pada saat akhirnya akan ke Lampung gitu ya, itu mengalami beberapa kendala misalnya kayak gitu. Bu, bisa nggak Bu kalau seandainya ketika itu akhirnya dia tidak ke Lampung? Sebenarnya itu tidak apa-apa asalkan nanti mengkonfirmasi. Kalau tidak salah nanti akan ada konfirmasi ulang kok Nak, gitu ya. Jadi nanti akan ada pendataan ulang gitu ya sebelum akhirnya dijadwalkan. Dan jadwalnya nanti pasti akan diinformasikannya tidak mendadak ya. Jadi misalnya kayak beberapa hari lagi praktikum, kamu baru akan dikabarin gitu, enggak kok Linda ya. Tapi untuk saat ini saya belum bisa menginformasikan karena emang belum ada edaran khusus tentang itu. Itu Linda. Oke Bu, makasih Bu. Oke, selanjutnya Adityo. Izin bertanya Bu. Silakan Adityo. Untuk buku catatan pelajaran kimia dasar atau menggunakan buku biasa atau double folio atau buku khusus gitu Bu? Kalau untuk buku catatan bebas aja. Makasih Bu. Ya. Selanjutnya Iqbal. Iqbal mau nanya apa Iqbal? Bu, tanya Bu, untuk terkait masalah sinyal Bu, kalau misal lagi daring kayak gini sinyalnya kurang stabil itu bagaimana ya Bu? Misal keluar masuk Zoom gitu Bu. Oh iya, tidak masalah. Nanti kan untuk mengikuti lagi bisa akan dikirimkan link recordnya. Gitu. Akan ada link recordnya tiap pertemuan kimia dasar ini. Kelas besar ini ya. Lalu Eko. Baik, izin bertanya mengenai tugas yang ada di e-learning, itu kan bakalan ada tiap minggu ya Bu. Nah itu Ya. tugas selesai pertemuan atau sebelum pertemuan itu Bu? Itu sifatnya kuis. Jadi nanti setelah selesai kelas, kalian bisa mengerjakan kuis di e-learning, gitu ya. Jadi itu nggak ada waktunya hanya berapa menit ya Bu Ayu? Kalau ini nah, jadi nanti kalau untuk kuis terstruktur yang ada di e-learning itu biasanya akan dibuka di akhir minggu ya. Biasanya hari Jumat tuh, kamu sering ngecek aja. Jadi biasanya hari Jumat itu kuisnya dibuka. Kuisnya itu mungkin hanya terdiri dari berapa ya? 5-10 pertanyaan gitu ya. Jadi silakan nanti kalian jawab gitu ya kuisnya. Waktu untuk mengerjakannya, rentang waktu untuk kuis itu dibuka itu sebenarnya dari hari Jumat kalau tidak salah ya, nanti dicek aja sampai dengan hari Minggu. Tetapi mungkin ketika waktu mengerjakannya ya paling hanya 10-15 menit gitu. Dan itu diberi kesempatan 3 kali mengerjakan Bu Indah. Jadi misalnya kamu tuh waktu ngerjain pertama, nilai aku masih 60 gitu ya. Aku coba lagi deh gitu ya. Coba lagi ya mungkin saja kamu akan mendapatkan soal yang beda lagi gitu kan ya. Nah, nanti yang diambil dari 3 kali kesempatan itu adalah nilai kamu yang paling besar. Dan itu nanti akan kami rekap nilainya itu sebagai tambahan di poin yang 10% tadi ya, tugas dan kuis terstruktur. Jadi kan lumayan tuh kalian istilahnya bisa nabung-nabung nilai dari situ nanti. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Mikael. Ada lagi yang mau ditanyakan Mikael? Untuk absen Bu, tunggu akhir kelas ya Bu? Absen. Ya. Absennya itu nanti absennya itu kan tadi saya sudah beritahu bisa scan barcode atau pakai link yang ada di deskripsi grup masing-masing.
Coba cek grupnya, lihat deskripsinya, di situ ada link presensi kimia dasar. Nah, isi di situ kalau kamu nggak bisa pakai Pocket. Kalau bisa pakai Pocket, kamu scan barcode. Gitu. Barcode-nya ini saya share lagi ya. Nah, ini barcode-nya ya. Gimana? Bisa dipahami nggak, Mikael? Untuk ngisi absennya akhir kelas ya, Bu? Apa? Tunggu siap kelas ya. Untuk isi absennya gimana? Akhir kelas ya, Bu? Aduh, nggak jelas. Coba di chat aja. Di chat aja di Mana ini mungkin bantu jawab ya Mikael ya. Oh, iya. Jadi kan tadi sama Bu Indah udah dijelaskan kalau kalian diberi kesempatan untuk mengisi daftar hadir gitu ya, itu 15 menit. Setelah berarti jam 9:15 itu udah yang paling akhir gitu ya kalau mau mengisinya lewat link itu yang https bit.ly gitu ya, presensi KIDAS 2021 itu waktunya hanya 15 menit. Jadi jam 9:15 itu sudah ditutup untuk link absennya. Nah, sementara kalau barcode itu dia hanya berlaku untuk 1 jam. Jadi kamu scan barcode nih, misalnya kan Bu Indah mungkin aja udah ngebuka barcode-nya dari jam 8:30 sebenarnya gitu kan ya. Tapi baru menginfokan ke kalian itu jam 9, artinya kan masih ada waktu setengah jam lagi gitu. Makanya biasanya di awal perkuliahan ya Bu Indah nanti akan memberi kesempatan kok Nak. Jadi makanya kamu masuk ke kelasnya itu, ke Zoom-nya itu jangan mepet-mepet. Misalnya, oh jam 9 baru masuk lah gitu, orang kelasnya jam 9, jangan. Jadi nggak apa, kamu standby aja dari jam 9 kurang 10 gitu ya. Biasanya itu nanti Bu Indah akan menampilkan dulu ya Bu Indah ya link presensi ini. Jadi silakan sebelum saya memulai kuliah, kalian diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dulu gitu. Ya. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya, jadi gitu ya, Mikael. Masih Indrianto. banyak yang angkat tangan ini ya. Siapa tuh? Ada Zen, ada Indrianto, Fauzi, Bilmar tuh. Itu sebelumnya maaf Bu, belum bisa ubah nickname-nya itu. Saya ingin bertanya, kan tadi ada yang nanya. Nickname yang di mana? Nickname yang di mana cuy? Username nama Zoom itu Bu. Oh, itu pakai itu loh, kamu partisipan ya, terus nama kamu itu kan nanti ada pilihan more ya. Nah, itu nanti ada rename gitu, ganti nama aja di situ. Oh iya Bu. Tapi Bu, saya ingin bertanya tadi kan ada yang nanya soal catatan. Nah, itu nanti catatannya sudah selesai kelas, itu catatannya dikumpul atau enggak Bu? Gimana Bu Ayu? Bisa jadi ya, bisa jadi nanti kami mungkin berdua akan surprise aja gitu ya. Jadi misalnya yuk kumpulkan catatan kalian di minggu ini gitu ya. Jadi ya kalian harapannya itu setiap perkuliahan ya apa hal-hal yang penting, pengetahuan baru yang kalian anggap wah ini kayaknya ini bakal ditanyakan nih nanti UTS ataupun UAS ya silakan dicatat gitu. Bagus lagi kalau kamu udah akses ke e-learning gitu ya sebelumnya, udah akses ke e-learning, terus wah kamu udah baca modulnya nih, terus kamu udah bikin catatan dulu gitu, jadi biar kuliahnya lebih enak gitu. Nah kalau masalah itu nanti ya mungkin aja Bu Indah kan ya kumpulin catatannya bisa aja seperti itu ya, jadi jaga-jaga aja kalian harus punya catatan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke Bu Ayu, sepertinya sisanya nanti lewat chat aja ya. Yang ingin bertanya, sisanya lewat chat aja, takutnya nanti waktunya tidak cukup untuk Ibu Ayu menerangkan gitu. Nah, kemudian nanti kalau ada apa-apa silahkan kita diskusikan di grup. Kalau bisa jangan japri ya, nanti nggak akan kebaca. Saking banyaknya gitu, jadi nggak kebaca. Nanti saya buka lagi grupnya, silahkan tanyakan di grup. Kalau misalnya ada apa-apa gitu ya. Oke, mungkin akan masuk ke materi. Silahkan Ibu Ayu. Oke Bu Indah, saya izin share screen ya. Wow, ini ramai sekali ya. Saya baru kali ini loh kedapatan kelas KIDAS yang seramai ini, 451 nih pesertanya, mantap. Harapannya sih kalian tetap semangat seperti ini ya. Jangan sampai nanti di akhir-akhir jadi berkurang, wah jangan dong ya.
Gimana ini Bu Indah kalau aku nggak bisa share screen? Apa ditutup dulu tempat dirimu ya? Oh iya, maaf Bu Ayu. Mbak, saya share screen ya. Mudah-mudahan laptop saya bersahabat nih. Kayaknya laptop saya itu minta dilem biru soalnya ya. Lempar beli yang baru gitu. Jadi agak-agak lemot. Bentar, saya udah share screen. Coba, udah kelihatan belum ya? Saya share screen. Aku open kamera cuma kelihatan matanya doang ya, nggak apa-apa lah ya. Tidak, belum ke-share Bu Ayu. Belum gitu? Belum. Tulisannya itu ya, Aditya Ayulanda has started screen. Ya, Tapi belum kelihatan ya. Ih, lama ih. Aku jadi insecure. Udah kelihatan sekarang? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, aku mode slideshow. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia nggak gelap gitu ya. Ibu teh rada insecure kalau suruh bermain dengan laptop ini ya. Oh ya, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya kalian? Sehat semua kan ya? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Yang kelihatan di Puji Tuhan sehat Bu. Yang kelihatan di kalian itu udah modelnya udah slideshow belum ya? Belum Bu. Udah Bu. Udah Bu. Sekarang Belum Bu. Tadi udah Bu. Terus Oke, kalau sekarang bentar, mungkin butuh waktu ya. Iya, agak kesel ya ini laptopnya. Agak bikin ini ya, emosi ya. Kadang kalian juga gitu nggak sih kalau punya gadget yang udah mulai tidak bisa diajak untuk kompromi gitu ya. Itu agak menyebalkan ya. Oke, udah ya, udah terlihat sekarang? Udah benar? Udah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Sip ya. Udah Bu. Udah Bu. Oke, boleh dimatikan dulu mic-nya. Nanti kalau udah bu aja nanti saya nggak kedengeran ini ya suaranya ya. Oke, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu ya diri saya. Nah, nama saya adalah Aditya Ayulanda. Kalian mungkin sudah melihat ya di jadwalnya, oh ini kuliahnya bareng sama Bu Aditya Ayulanda. Jadi saya ibu-ibu ya nak ya. Jadi walaupun namanya Aditya gitu ya, tetapi di sini nama saya adalah wanita gitu ya. Kamu boleh manggil saya Bu Adit boleh, Bu Ayu juga boleh. Tapi umumnya untuk mahasiswa ITERA itu biasanya memanggil saya adalah Bu Ayu. Gitu ya. Nah, di sini insya Allah saya akan menemani kalian selama 1 semester ke depan. Gitu ya. Jadi untuk dalam hal pembelajaran kimia gitu ya, nanti saya akan menemani kalian untuk belajar lebih lanjut tentang kimia. Nah, biasanya kimia itu merupakan salah satu pelajaran yang banyak hatersnya dulu di SMA, gitu nggak sih? Jadi biasanya kalian kalau udah dengar kata kimia, apa itu kimia? Aku tidak suka sama kimia, gitu ya. Nah, itu harus mulai diubah mindsetnya, nak, gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu ya, kalau kamu tidak untuk mencoba untuk memahaminya dari awal gitu ya. Kamu kayak udah dengar namanya aja udah gitu ya. Kalau kamu udah menanamkan di otak kalian kalau kimia itu susah gitu ya, itu pasti apapun yang tadi Bu berikan itu pasti mental semua nak. Ya, tetapi kalau kalian berusaha untuk menerima, wah kimia ini mungkin dia akan menjadi satu mata kuliah yang seru gitu ya, atau mungkin aku bisa mengambil nilai A di pelajaran kimia dasar gitu ya. Nah, jadi harus ditanamkan pikiran-pikiran yang positif dulu. Jadi jangan kamu insecure duluan, aduh kimia, aku tidak bisa itu gitu. Enggak kok. Pada dasarnya kalian semua itu pasti bisa. Kalian semua itu pintar. Yang membedakan hanyalah kamu mau atau enggak untuk berusaha memahami materi itu. Gitu ya.
Nah, kamu bisa menghubungi saya di email itu, silakan kalau misalnya butuh. Suaranya kecil. Sekarang suaranya udah gede nggak? Gede nggak? Halo? Cek. Udah, Bu. Udah, Bu. Ini suaranya kecil banget ya? Udah, Bu. Nah, Ibu mah kebiasaan ya manggilnya kadang suka manggil cuy gitu ya. Maksudnya apa? Biar kita lebih akrab aja gitu ya. Kan biasanya kalian kalau ketemu sama dosen yang, ini dosennya killer gitu. Enggak deh, aku nggak akan suka sama pelajarannya, nggak akan suka sama mata kuliahnya gitu ya. Nah, tapi harapannya walaupun saya mungkin akan bersikap santai gitu ya, tapi harapannya kalian juga harus tetap bisa menjaga etika ya dalam nanti berkomunikasi gitu. Monggo silakan kalau kalian nanti akan mendiskusikan sesuatu tentang kimia, mau tanya tentang kimia, boleh nanti email saya, itu silakan, udah ada emailnya di situ. Seperti itu. Oke, coba kita next dulu. Apa ya, perkenalan tentang saya. Saya dulu kuliah S1-nya di Unila. Nah, saya dulu S1-nya ambil pendidikan kimia, kemudian S2-nya saya lulus dari ITB ya. Saya lulus tahun 2015 gitu. Dan sebenarnya saya di ITERA itu belum lama ya, baru dari 2020 saya di ITERA gitu, dan sampai saat ini saya ada di ITERA. Rumah saya di Pringsewu, nah mungkin ada bagian dari kalian yang wah sama nih Bu, sama-sama dari Pringsewu gitu ya. Saya asalnya dari Pringsewu. Nah ini nak kalau kalian lihat materi kuliah kimia dasar 1 nanti yang akan kalian hadapi gitu ya di semester 1 ini itu sebenarnya hanya mencakup 5 pokok bahasan ini aja nak ya. Jadi nanti ada yang namanya stoikiometri kimia. Kemudian nanti kita akan belajar tentang struktur atom dan tabel periodik gitu ya. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang struktur molekul gitu ya. Kemudian kita akan ketemu dengan energetika dan termodinamika kimia. Lalu yang terakhir adalah tentang gas, gitu ya. Jadi kelima materi ini yang nanti akan Ibu sampaikan, gitu ya, selama kita kuliah kimia dasar 1, ya. Dan 5 materi ini tentu saja akan dibagi menjadi nanti kita akan ketemu selama 14 kali pertemuan, ya. 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS. Oke, nah untuk referensinya tadi mungkin Bu Indah juga sudah menyampaikan, biasanya saya menggunakan referensinya itu dari buku Remonceng. Remoncang apa Remonceng nih ya? Ya, Remoncang gitu ya. Itu ada yang versi Indonesia, ada yang versi Inggris. Kalau seandainya kamu, Bu, aku kesulitan Bu dalam berbahasa Inggris gitu ya, silakan kamu cari yang versi bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalnya ya. Jadi silakan nanti bisa di searching lah ya kalau kalian mau ambil e-booknya, atau bisa juga menggunakan buku Petrucci. Gitu. Oke, nah buat hari ini mungkin kita nggak akan ini dulu ya, nggak akan masuk dulu deh ke konsep yang dalam gitu ya. Nah Ibu mungkin akan mengenalkan dulu konsep dasar ilmu kimia gitu ya. Nah biasanya cuy, ini Ibu tanya waktu zaman SMA nih, kalau kalian belajar kimia, itu kira-kira belajarnya tentang apa aja sih? Ada satu orang nggak yang mau berpendapat sambil kita memori balik gitu ya ke zaman SMA? Masih ingat nggak sih waktu kimia belajar apa aja? Satu orang monggo. Belajar tentang ini angkat materi. tangan Zikra coba. Yang kelihatan di Ibu Zikra. Ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Kimia, Bu. Ilmu yang mempelajari siapa nih barusan? Salaesa ya? Siapa yang menjawab barusan? Iya, Bu. Oh, Salaesa katanya ilmu yang mempelajari tentang mana Assalamualaikum. Mana sih? Sampai dimanggilnya Sasa nih. Sasa nggak kedengaran lagi nih suaranya ya. Kata Sasa, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa gitu ya. Gitu. Tapi Ibu sederhana aja, cuma mau nanya dulu waktu SMA kimia itu belajar apa aja sih? Iqbal mungkin pengen cerita, Bal, waktu SMA belajar kimia apa aja, Bal? Ya, Bu. Waktu SMA dulu belajar kimia apa aja, Bal? Belajar kimia banyak, Bu. Mungkin
kayak Banyak, Bu. penyetaraan reaksi, Penyetaraan oh, reaksi, terus stoikiometri juga, stoikiometri juga. Terus yang diingat apa lagi? parutan, atom, Parutan. definisi. Atom gitu. Oke, terima kasih ya Iqbal ya. Kalau Sinta dulu yang diingat apa waktu zaman SMA? Pernah belajar apa aja tuh Saya kimia? waktu itu pelajaran SMA itu waktu di kelas 10 ada belajar alkuna, alkil gitu. Sama Bu Gus itu Iya benar-benar hidrokarbon ya, alkana, iya, Bu. alkena, alkuna gitu Ya ya. itu yang paling saya suka karena seru aja gitu belajarnya. Seru ya nama-namain ya, namanya seru-seru gitu ya. Oke, Iya, terima Bu. kasih Sinta. Kalau Anastasia, Sinambela, masih ingat nggak dulu zaman SMA belajar apa aja? Atom, stoikiometri, kesetimbangan, redox, asam basa. Asam basa. Banyak ya? Oke, terima kasih Banyak, Anastasia. Bu. Ini mungkin nggak satu-satu ya. Ini bayangin aja ada 400 sekian mahasiswa, nggak mungkin ibu tanya satu-satu ya. Nah, tapi mungkin jawaban dari teman-teman kalian tuh sudah mewakili banget ya. Jadi itulah ketika SMA kamu sebenarnya udah dapat dasarnya kimia. Nah, untuk di TPB sebenarnya kimianya tuh yang nggak jauh-jauh dari SMA. Gitu. Dasarnya masih sama ya. Jadi benar tadi ya kata si Sasa ya tadi ya. Sasa bilang kalau kita belajar ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, sifat materi, gitu ya, yang mempelajari tentang reaksi, gitu ya, itu segala sesuatunya berhubungan sama kimia, ya. Bahkan apapun yang ada di sekitar kita, termasuk badan kita, itu sebenarnya terdiri dari zat-zat kimia, gitu kan ya. Jadi cobalah kamu pikirkan segala sesuatu di sekitar kita itu pasti hubungannya sama kimia. Contoh sederhananya aja, kita sehari-hari bernapas. Bernapas menghirup apa? Oksigen kan ya? Oksigen adalah zat kimia ya, O2. Terus kita haus, minum apa? Air gitu kan ya. Air apa? H2O gitu ya. Nah, tapi mungkin yang apa ya yang bikin kita suka salah kaprah gitu ya, itu adalah ketika misalnya kita membaca komposisi makanan ya, itu biasanya tertulis tidak mengandung zat kimia. Jadi seolah-olah zat kimia itu adalah segala sesuatu yang berbahaya, iya nggak sih? Ya, padahal kalau kita mau berbicara kimia secara umum, kimia itu adalah ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang mempelajari komposisi, sifat materi, reaksi gitu, itu kita sebutnya adalah ilmu kimia. Nah, nanti dalam ilmu kimia itu sendiri sebenarnya kita nanti punya 3 tingkatan gitu ya, 3 tingkatan proses yang akan kita hadapi selama kita belajar kimia. Ya, yang pertama adalah proses observasi. Observasi itu adalah apa? Observasi itu adalah pengamatan Bu. gitu ya. Pengamatan. Gitu ya. Jadi misalnya kamu mengamati Pengamatan, suatu Bu. fenomena, kamu mengamati suatu fenomena. Wah, ada sesuatu yang aneh nih gitu ya, atau ada sesuatu yang unik nih gitu ya. Nah, jadi kamu mulai dengan observasi. Setelah observasi biasanya kamu akan melakukan sesuatu gitu kan ya, yang kemudian akan kamu hasilkan sesuatu itu gitu ya, akan kamu temukan hasilnya. Nah, itulah adalah proses representasi. Gitu ya. Jadi misalnya, wah, ini aku masak air gitu ya. Awalnya aku masak airnya 1 liter gitu ya. Setelah aku panaskan 1 jam kok kayaknya ini airnya berkurang deh gitu ya. Berarti dari proses observasi kamu akan mendapatkan data hasil pengamatan. Nah, itulah yang kamu representasikan dalam bentuk data. Gitu ya. Nah, maaf Bu, share screen-nya hilang. Share screen saya hilang. Oke. Kayaknya saya juga terpental dari ini nih. Oke, bentar. Bu Ayu mau dibantu share screen? Boleh Bu Indah, tapi ini saya ini ya. Mau oret-oret ya? Materinya ya. Oke, boleh. Sayanya hilang ya Bu Indah ya? Kenapa Bu Ayu? Ada kok Bu Ayunya. Makanya saya kepental di Zoom atau rasanya ada ya kayaknya. Tapi di ininya hilang dia. Bentar.
Oh, rupanya ini Bu Indah. Di ininya dia hilang sinyal yang device yang di laptopnya. Sebentar ya. Maklum nih, saya dari rumah ya, jaringannya rada-rada kok jadi keluar ya, please. Soalnya Bu Indah kalau mau ke dirimu ini nanti ada beberapa yang mau aku tuliskan juga sih, makanya repot nggak ya? Boleh yang lainnya kalau misalnya mau off cam silakan, Nak. Terkendala jaringan. Iya, kalau mau off cam tidak perlu izin dulu, tidak apa-apa ya. yang kuotanya masih banyak gitu, boleh on cam. Bu Indah host bukan Bu Indah, rekornya di ini aja Bu Indah, di pause nanti lanjut lagi biar enggak Bu beli TV gitu ya, yang ukurannya 20 cm gitu kan ya, kan enggak. Biasanya kan dia dalam satuan inch. Nah, nanti kamu bisa tuh mengkonversikan kira-kira 1 inch itu setara dengan berapa sentimeter ya, seperti itu. Atau biasanya kalau kita ngomongin ini ya, batas lautan gitu ya. Batas lautan kan biasanya kita suka menyebutnya kan dalam mil gitu. Wah, ini batas lautan kita ada di 6 mil gitu ya. Nah, 6 mil itu setara dengan berapa kilometer? Nah, itu nanti ada konversinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini penting banget Nak, kamu untuk mengetahui satuan gitu ya. Satuan dan nanti konversi dalam pengukuran. Jadi penting tuh kamu tahu misalnya 1 liter kira-kira kalau dijadikan ke mililiter itu berapa ya gitu. Jadi yang konversi seperti itu sepertinya itu harusnya jadi pengetahuan dasar ya. Jadi nanti silahkan kalian pelajari lagi. Ini ada yang jedak-jeduk siapa ya? Apa saya nih? Rasanya bukan ya. Oke, nah ini ya contohnya ya. Kalau misalnya kamu menyatakan panjang gitu ya, length. Nanti kan kalau umumnya kan kita menyatakannya dalam meter ya Nak ya. Tapi ya bisa jadi nanti, oh aku mau menyatakan panjangnya itu dalam sentimeter ya bisa gitu ya. Atau aku mau menyatakan ukuran panjang itu dalam kilometer itu ya silahkan gitu. Ya, atau volume misalnya umumnya kan menggunakan liter gitu ya. Tapi ya bisa jadi nanti dia akan menggunakan satuan mililiter atau menggunakan satuan misalnya desimeter kubik gitu ya. Nah, yang seperti itu nanti yang harus kalian pahami gitu. Demikian juga dengan massa. Nah, ini hati-hati Nak ya. Biasanya kan kita masih sering latah ya ngomongin kayak berat badan aja ya. Ya jadi kan kalau massa kan di sini kan satuannya kan gram. Tapi kalau kita ngomongin berat badan gitu ya, kita ngomongnya ih berat badan aku sekian kilo gitu. Sebenarnya massa sama berat itu sama atau beda sih Nak menurutmu? Ada yang mau berpendapat? Beda, Bu. Jadi kalau kita Ya. ngomongin massa Beda, sama Bu. berat itu beda ya. Nah, bedanya apa? Mungkin kalau yang dulu pernah belajar fisika, Berat Newton, ingat? Bu. Oh, bener banget tuh. Terima kasih siapa tuh tadi ya yang ini. Berat itu biasanya kita nyatakan dalam Newton ya. Atau biasanya kita ada tuh sebutannya kalau di fisika gaya berat ya nggak sih? Jadi Ya. kalau kamu nanti menyatakan berat itu udah ada pengaruh gravitasi Nak ya. Makanya kan kalau kita menyatakan gaya berat itu kalau tidak salah ya persamaannya massa dikali dengan gravitasi gitu nggak sih? Kalau nggak salah ya, Ibu ini fisikanya agak noob nih ya. Gitu ya. Nah, itu kalau berat biasanya kita nyatakan dengan Newton atau dia ada pengaruh dari gravitasi gitu ya. Nah, sementara kalau massa itu ya nanti akan kita sering temukan apalagi dalam perhitungan kimia gitu ya. Nah, massa inilah yang umumnya gitu ya, dia kalau dalam kimia itu biasanya dinyatakannya dalam gram gitu ya, walaupun mungkin secara internasional satuannya itu adalah kilogram, tetapi nanti dalam perhitungan kimia kita akan menggunakan satuannya adalah gram. Seperti itu.
Oke, kecepatan nggak nih aku ngomongnya? Ya, Masih aman Bu. nggak? Enggak, Bu. Aman, Bu. Ya, masih cukup jelas ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Jelas, Jangan, jangan cepet-cepet, Bu. Jelas, Bu. Ini slideshow-nya jangan cepet-cepet. Nanti itu ada, Nak. Di e-learning itu bahannya ada semua. Modulnya ada, PPT-nya ada ya. Silakan kalian download nanti. Gitu ya. Nah, ini nih nanti yang penting, Nak. Yang penting adalah ketika kalian akan mengkonversikan sesuatu gitu ya dalam sebuah perhitungan. Itu makanan Kayak contonya kayak tadi, Nak. Ya, misalnya kamu punya apa ya? Misalnya kamu menyatakan, "Bu, aku punya apel," gitu ya. Aku membeli sorry. Misalnya aku membeli apel, Bu. Apelnya itu ada yang aku beli itu 1 kilogram gitu ya. Nah, terus temennya iseng misalnya. Coba 1 kilogram itu dia setara dengan berapa gram? Ayo, konversinya gimana? Kalau dalam kilogram dijadikan ke gram berapa kira-kira, Nak? 1000 gram. 1000. Jawabnya 1000, ada yang jawabnya 10⁻3. Sama ya. Ya, jadi 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini tuh penting banget, Nak, untuk kamu mengetahui faktor konversi. Kalau mungkin masih hubungannya sama panjang, terus massa, gitu kan ya, itu mungkin masih inilah ya, masih di luar kepala, masih enak lah, cincai lah ya, aku konversinya gitu ya. Tapi gimana ya kalau misalnya kita akan menemukan satuan-satuan lain, gitu ya, yang akan kita konversi. Contohnya kayak gini, Nak, ya, misalnya nih, contoh soalnya adalah, gitu ya, kamu punya buku tulis ada di meja tuh, dia berjumlah 144 buah. Pertanyaannya adalah, berapa banyak buku tersebut jika dinyatakan dalam lusin? 12 lusin. Udah jago-jago banget ya. 12 lusin, Bu, gitu ya. 12. Oke. 12 lusin, Bu. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan lagi mic-nya ya. Terima kasih sudah antusias sekali menjawab ya. Nah, jadi, nah, biasanya kita kan mengkonversikan udah kayak di luar kepala aja. Ya iyalah, Bu. Kan 1 lusin 12 buah gitu ya. Berarti kalau aku punya 144 buah, berarti ya udah 144 dibagi 12 aja. Itu sama dengan 12 lusin gitu ya. Tapi kan buat secara saintis nanti di perhitungan kita nanti akan ketemu yang namanya faktor konversi. Nah, Ibu ajarin nih ya. Jadi mungkin ini kalau lusin kan masih mudah tuh. Nanti kalau kamu ketemu sama nanometer, ketemu sama Armstrong gitu ya, ketemu sama mil misalnya ya. Nah, itu bagaimana ya cara menggunakan faktor konversi. Nah, jadi kayak gini, Nak. Faktor konversi itu bisa kita gunakan dalam perhitungan seperti ini. Jadi misalnya kamu punya keterangan gitu ya, kamu tahu tuh kalau 1 lusin isinya 12 buah. Nah, artinya kamu nanti akan mendapatkan 2 jenis faktor konversi. Faktor konversi pertama ini, Nak, kalau misalnya 1 lusinnya Ibu pindah ruaskan ke kanan, nyambung nggak? Jadi kalau 1 lusin Ibu pindahkan ke kanan kan berarti jadinya kayak gini kan, 12 buah per 1 lusin, gitu kan ya? Kalau misalnya 1 lusinnya Ibu pindahkan ke sebelah kanan. Kelihatan nggak ya yang merah tulisan Ibu? Kelihatan, Bu. Kemungkinan satu lagi itu buahnya Ibu pindahkan ke kiri, Nak. Berarti kalau buahnya Ibu pindahkan ke kiri, jadinya kan kita punya konversinya adalah 1 lusin per 12 buah, gitu kan ya? Ya enggak? Kelihatan nggak nih? Nah, nanti cara menggunakannya seperti apa? Kalau dalam perhitungan, cara menggunakannya gini, Nak. Yang ditanyakan kan dalam lusin, gitu kan ya? Berarti ketika kamu akan mengubahnya dalam lusin, gitu ya, berarti kan nanti satuannya, hasil akhirnya itu harus titik-titik sekian lusin, gitu kan? Nah, berarti yang 144 buah itu harus kita kali faktor konversi biar nanti hasilnya satuannya adalah lusin. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nah, artinya berarti biar satuannya lusin kita pakai faktor konversi yang atas atau pakai faktor konversi yang bawah? Yang bawah, Bu. Bawah, Bu. Apa? Kenapa pakai yang bawah? Supaya satuannya bisa coret, Bu. Kenapa pakai yang bawah? Yang di bawah, Bu. Bawah, Bu. Kenapa? Satu orang siapa? Rio. Kenapa pakai yang Rio? Kira-kira Rio Setiawan nih.
Mana ya Rio ya? Hilang Rio. Siapa nih yang mau bantu? Kenapa kita pakai faktor konversi yang bawah, Nak? Izin bantu jawab, Bu. Siapa tuh? Silakan. Fadli, Bu. Kan Fadli. kalau kita pakai faktor konversi yang di bawah itu, otomatis dimasukkan ke samaan 144 buah dikali dengan 1 lusin per 12 buah. Nantinya 144 itu bisa dibagi 12, dapatnya 12. Jadi yang satuan buahnya itu bisa dicoret, Bu. Iya, nah itu kuncinya. Terima kasih ya, siapa ini? Muhammad Fadli ya? Siapa sih ya? Ya. Ya, terima Fadli. kasih. Itu kuncinya, Nak. Jadi gimana caranya yang buah ini bisa kita coret? Berarti kan kalau buahnya biar kita coret, berarti harus ada kata buah juga di bawah gitu kan ya? Nah, jadi biar buah sama buahnya sama-sama kecoret. Makanya nanti satuannya tinggal lusin seperti itu. Bisa dipahamin nggak? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Nah, itu jadi menggunakan faktor konversi seperti Bisa, itu, Bu. Nak, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya faktor konversi, tinggal kita nanti lihat aja. Kita triki aja, Nak. Gimana caranya nih biar satuan buahnya hilang digantikan dengan lusin. Oh, berarti kita pakai faktor konversi yang buahnya ada di bawah gitu. Biar bisa sama-sama kita coret. Jadi deh nanti kan tinggal 144 dikali 1/12 gitu kan ya. Berarti jawabannya adalah 12 lusin seperti itu. Oke, nah coba kalau yang ini Nak, silakan. Cobain, monggo. Punya pulpen kan ya? Punya pulpen, itu maksudnya inci, Nak. Bagaimanakah merubah 72 inci ke sentimeter? Oke, itu udah Ibu kasih clue-nya ya. 1 inci dia setara dengan 2,54 cm. Jadi 182, Bu. 182,8. Satu orang coba silakan, siapa ya? Tadi yang bersuara ini. Salesya, Bu. Silakan, Salaisya. 100, Gimana iya. cara nyarinya? Pakai cara yang Ibu ajarin tadi, Berarti pertamanya dilurusin dulu satuannya biar jadi satuannya itu sentimeter. ya berarti biar sentimeter gitu ya. Berarti kan 72 inci gitu kan ya. Dikali faktor konversi berapa gitu ya, biar hasilnya adalah sentimeter. Berarti faktor konversinya pakai yang mana nih? Kamu tentuin dulu faktor konversinya. Kan ada 2 faktor konversinya. Berarti Iya, kalau Bu. dipindahin ke kanan kan bisa jadi 1 inci gitu ya, Kak ya? Iya. 2,5 dikali 2,54. Terus faktor konversi yang satu lagi kalau dipindahin ke kiri jadinya mana, Kak? 2,54 cm gitu kan ya per 1 inci. 1 inci ya. Oke. Kayaknya ini delay ya tulisan Ibu ya. Nah, tuh baru Iya, Bu. kelihatan. Kira-kira kita mau pakai yang mana tuh nanti? Faktor konversinya yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah, Bu. Oke. Yang Biar bawah, Bu. inci, Yang bawah, Bu. incinya sama-sama kita coret ya. Berarti Iya, 2,54 cm per 1 inci. Seperti itu. Alah, delay-nya coy. Katanya your internet connection is unstable katanya. Ya, tinggal dicoret-coret. Berarti jadinya berapa tuh? Tinggal kamu kaliin aja ya. 72 Iya, Bu. dikali 2,54. Berapa hasilnya? Monggo. 182,88 182,88 Terima kasih. Nah, ini Nak penting juga nih buat kamu ketahui ya. Nanti kalau misalnya di pelajaran atau di kuliah kimia dasar, itu kamu diperbolehkan menggunakan kalkulator ya. Tapi diharapkan kalkulatornya itu yang kalkulator saintifik loh, Nak. Jangan yang kalkulator dagang apalagi kalkulator handphone ya. Kecuali kalau handphonenya udah canggih ya, yang ada kalkulator saintifiknya silakan. Ya, jadi lebih mudah nanti silakan kalian menggunakan kalkulator saintifik. Seperti itu. Oke ya. Nah, tadi kita udah ngomongin faktor konversi ya. Faktor konversi kan nanti kita gunakan dalam perhitungan. Nah, dalam kimia nanti kita kalau ketemu sama hitung-hitungan, Nak, itu kita pasti nggak jauh-jauh, kita akan mengaitkannya dengan hukum dasar kimia. Masih ingat nggak sih 4 bapak ini? Ada Lavoisier gitu ya, ada Bapak Proust, ada Bapak Dalton gitu ya, ada Bapak Gay-Lussac gitu ya. Nah, ini adalah
para penemu ya, para ilmuwan keren gitu ya, yang sudah berhasil menemukan beberapa hukum yang kemudian hukum-hukum tersebut sangat berguna gitu ya dalam perhitungan ilmu kimia gitu ya, sehingga nanti kita bisa menemukan wah ini ternyata kalau misalnya kita mencampurkan sekian gram hidrogen dengan sekian gram oksigen gitu ya, kita akan menghasilkan berapa gram ya H2O yang dihasilkan gitu ya. Nah, nanti kita mengacu pada hukum-hukum dasar kimia. Nah, rasanya Nak, yang ini kan udah pelajaran SMA sekali ini ya. Nah, jadi ini tugas buat kalian ya, dicatat ya. Jadi, monggo di modul sudah ada. Nanti di PPT yang bisa kamu download di e-learning itu sudah ada. Jadi, Ibu pengen nanti kalian tuliskan gitu ya, tuliskan di buku kalian gitu ya. Penjelasan mengenai hukum-hukum dasar ini. Gitu ya. Misalnya aja, masih ingat nggak sih hukum Lavoisier atau dulu zaman SMA biasanya nyebutnya Lavoisier gitu ya. Ini yang paling terkenal nih Nak ya. Biasanya kita nyebutnya hukum kekekalan massa gitu ya. Iya Bu, Betul iya. sekali. Itu yang paling mudah sekali kita ingat ya. Massa zat sebelum bereaksi gitu ya, pasti akan sama dengan massa Sama zat dengan sesudah sesudah. bereaksi. Sesudah reaksi. Nah, tapi nanti bagian ini akan Ibu skip. Silahkan kalian jelaskan, nanti boleh berpacu pada e-learningnya ya, nanti ada modul, ada PPT-nya, silahkan gitu ya, kalian jelaskan. Nanti mungkin saya dan Bu Indah akan buatkan tempat di Google Classroom ya, nanti buat kalian mengumpulkannya. Bu, ngumpulinnya sampai kapan Bu gitu ya? Ya paling lambat itu sebelum kita ketemu lagi di hari Senin depan gitu ya. Jadi Bu pengen tahu tuh catatan kalian. Oke ya? Oke, ini sebenarnya udah ada semua gitu ya, tapi ini hanya pengulangan ketika SMA. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita udah bisa menghitung gitu ya berdasarkan, tenang aja nanti stoikiometrinya akan Ibu jelaskan kok di pertemuan minggu depan, kita akan bahas lagi itu, gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita bisa ngitung-ngitung gitu kan ya, kita harus tahu dulu kalau misalnya kamu punya suatu unsur itu dia pasti punya kalau kamu punya unsur gitu ya, kamu pasti memiliki bagian terkecil dari unsur tersebut atau kita biasanya menyebutnya atom, gitu kan ya. Nah, walaupun di dalam atom itu sendiri ternyata gitu ya, nanti ada partikel-partikel penyusun gitu ya, yang kemudian dia akan ada dalam struktur atom. Masih ingat nggak sih ada yang namanya elektron, ya nggak sih? Ada yang namanya proton gitu ya, ada yang namanya neutron. Masih ingat nggak ya kalau elektron muatannya apa? Nah? Negatif, Bu. Negatif, mantap. Gitu ya, elektron itu yang negatif. Kalau proton, nah proton. Yang positif. Bu. Proton itu positif. Kalau neutron? Yang netral. Netral. Itu adalah yang netral. Oke, nah jadi ternyata kalau kita nanti memperhatikan struktur atom kita, dia akan terdiri dari 3 partikel utama ini ya, Nak ya. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Gitu. Nah, kira-kira masih ingat nggak sih, Nak, kamu perkembangan teori atau perkembangan model atom yang dulu pernah dipelajari zaman SMA? Yang paling kamu ingat model atom siapa, Nak? Bola kismis kayaknya, Bu. Punyanya ada Gigi yang Thompson. kismis, oke. Terus siapa lagi? Ya, Bola ada yang pejal. Bola pejal. ada lagi. Bola pejal, terus yang mekanik. Tata planet surya. Oh, planet tata surya. Ada yang masih ingat nggak kalau yang tata surya itu adalah teori atom menurut siapa sih ya? Tata surya. Rutherford ya, Bu ya? Rutherford, Bu. Tata surya, cuy. Tata surya. Ih, kayaknya udah mulai ngeblur nih ininya ya. Niels Bohr. Iya, Niels Bohr. Nah, kalau tata surya itu adalah model atom menurut Niels Bohr ya. Surya. Menurut Niels Bohr. Bohr gitu ya tulisannya. Nah, kalau delay, Nak. Nah, itu ini ya. Jadi itu salah satu model atom ya perkembangannya kan mungkin kamu nanti bisa baca lagi ya, Nak ya. Jadi kan model atom itu awalnya dari hipotesis Avogadro ya, yang dia bilang oh pokoknya atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang nggak bisa dibagi lagi gitu ya. Nah kemudian akhirnya Pak Dalton berpendapat, ih enggak tahu gitu ya.
atom itu dia tuh bentuknya bulat gitu ya. Itu kata Pak Dalton. Makanya biasanya teorinya Pak Dalton suka disebutnya adalah teori bola pejal gitu ya. Jadi Pak Dalton bilang kalau atom itu bentuknya bulat, padat gitu ya. Gitu. Tapi Pak Dalton nggak bisa menjelaskan kira-kira atom itu ada muatannya enggak ya gitu. Nah, makanya dilanjutin lagi sama Bapak J.J. Thomson. Ingat nggak sih? Ini udah Ibu mah kayak ngebahas sejarah aja ya, nanti dibuka lagi catatan SMA-nya ya. Pak Thomson yang kemudian menemukan model atom roti kismis gitu ya. Nah, makanya gara-gara Pak Thomson nih akhirnya dia ditemukan gitu ya. Salah satu penyusun atom yang namanya adalah elektron gitu ya. Jadi yang pertama kali ditemukan struktur atom itu adalah elektron. Ya, elektron itu bermuatan negatif. Makanya Pak Thomson bilang kalau atom itu seperti roti kismis ya. Kan kamu kebayang kalau misalnya makan roti kismis, rotinya kamu buka, kan kismisnya tersebar tuh, ya kan? Tersebar di bagian-bagian roti itu. Nah, Pak Thomson mengasumsikan gitu ya, kismis itu kayak elektronnya loh, Nak. Jadi misalnya kamu bongkar suatu atom gitu ya. Nah, nanti elektronnya itu akan ditemukan tersebar gitu ya, tersebar gitu ya di seluruh gitu ya, di bagian dari atom tersebut. Gitu ya. Nah, tetapi Pak Thomson itu belum bisa menjelaskan kira-kira apa namanya elektron itu nanti letaknya di mana gitu ya. Jadi Pak Thomson cuma ya udahlah pokoknya kayak kismis aja di roti kismis gitu. Jadi dia nggak bisa menentukan apakah ada inti atom atau enggak ya gitu ya. Elektronnya tersebar di mana ya. Nah, dia nggak bisa menjelaskan. Gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat nih Nak perkembangannya, bayangin ya, dari 1800-an sampai 1900-an. Ya. Itu kan waktu yang berapa puluh tahun tuh ya, dari 70 sekian sampai 1910 ya. Jadi berpuluh-puluh tahun itu para peneliti akhirnya penasaran. Kira-kira dalam atom yakin tas cuma ada elektron gitu ya. Nah, sampai akhirnya Pak Rutherford, terus ada Bapak James Chadwick gitu ya, akhirnya menemukan kalau di dalam atom itu nggak cuma ada elektron, tapi nanti ada proton sama neutron ya. Masih kan nggak kalau proton sama neutron letaknya ada di mana ya? Ingat nggak? Di pusat. Nah, gini ya, kalau Ibu perlihatkan nih. Jadi misalnya atom itu dia bentuknya bulat gitu ya, kita masih setuju dengan pendapatnya Dalton ya. Nah, nanti ternyata atom itu memiliki pusat atau inti gitu ya. Nah, inti atom inilah yang berisi partikel proton dan neutron seperti itu. Nah, sementara elektronnya kemana, Nak? Elektronnya ada di mana? Elektronnya itu nanti ada mengelilingi gitu ya di sekitar inti. Makanya nanti kalau kita bertemu dengan model atom Bohr, dia yang mengemukakan kalau ternyata elektron itu melintasi inti melalui kulit-kulit tertentu gitu. Kebayang nggak sih? Pernah nggak sih belajar itu dulu ya? Zaman berapa ya? Kelas 10 ya? Ya nggak sih? Kalau Ibu sekolah ya? Iya, Bu. Kimia saya nggak pernah masuk, Bu. Kimia saya nggak pernah masuk. Tapi kalau dengan Ibu jelasin gini lumayan ada yang keserap kan ya gitu. Jangan-jangan Iya, nanti, Bu, Bu, dulu pasti. aku nggak suka sama kimia, sekarang sama Bu Ayu aku tambah nggak suka gitu. Aduh sedih aku. Nah. Ya. Enggak, Bu. Enggak. Ya, jadi harapannya nanti kita masih bisa belajar kimia dengan tetap seru gitu ya. Oke, nah kalau kita nanti menemukan ya ternyata ada penyusunnya, ada proton, elektron, neutron. Nah itulah yang nanti kita tuliskan gitu ya, tuliskan dalam bentuk notasi atom. Masih ingat nggak sih notasi yang ini Nak ya? Biasanya kan kalau kita ketemu sama atom ada angka atas, ada angka bawah gitu nggak sih? Ya, kalau angka atas kita sebutnya adalah nomor massa gitu ya. Kalau angka bawah kita sebutnya nomor atom. Nah, Nak, komposisi proton, elektron sama neutron itu bisa kita lihat loh berdasarkan dari notasi atom ini ya. Jadi nanti jumlah proton, elektron, neutron bisa kita lihat dari sini. Masih ingat nggak kalau proton kita melihatnya dari nomor massa apa nomor atomnya? Nomor atom. Nomor atom. Nomor atom. Betul sekali. Aduh, bentar. Ini Ibu tuh di rumah punya kucing ya. Kucingnya ini ngelendot aja kalau Ibu ngajar ya. Nih, jadi proton itu nanti dilihat berdasarkan nomor atom. Gitu ya. Atau gini, buat informasi Nak ya, nomor atom itu selalu angkanya lebih kecil daripada nomor massa. Gitu ya. Jadi misalnya kamu menemukan notasi, yang gede itu pasti nomor massa, yang kecil adalah nomor atom ya. Nah, nomor atom itu dia bisa menunjukkan jumlah proton,
Dan pada unsur netral itu maksudnya dia nggak bermuatan, gitu ya. Nomor atom itu juga bisa menyatakan jumlah elektron, ya, nomor atom. Gini deh, gitu ya. Nah, sementara neutron masih ingat nggak? Neutron dilihatnya dari mana, Nak? Dari pengurangan Nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa dikurangi Nomor nomor massa atom. dikurang nomor atom, gitu ya. Iya, Bu. Nomor massa dikurang nomor atom. Nomor atom. Iya, gitu deh. Mudah kan sebenarnya kan ngingatnya ya. Pokoknya kalau yang bawah itu adalah jumlah proton sama elektron. Yang atas itu adalah nomor massa. Itu gabungan antara proton dengan neutron gitu. Nah, seandainya Ibu punya soal kayak gini, coy. Seandainya Ibu punya unsur kayak gini, Nak. Nah, nanti kita akan mengenal ada istilahnya namanya isotop. Coba ya kita amati, Nak. Pada dua unsur berikut di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dia disebut isotop. Ya. Kira-kira yang sama apanya? Nomor atomnya. Nomor atomnya, Bu. Nomor atomnya sama. Unsurnya sama nomor atomnya, Bu. Tolong. Sama. Kalau kamu ketemu dengan atom-atom atau unsur-unsur yang dia memiliki nomor atom sama, tetapi masanya beda, itu nanti yang kita sebut sebagai isotop. Nah, ini sering tuh, Nak, di kimia itu biasanya disebutin ada pasangan isotop gitu ya. Nah, nanti kamu bingung lagi isotop itu apaan ya. Jadi sekarang udah paham kan ya? Kalau disebut isotop, oh berarti itu ada unsur-unsur atau atom-atom yang dia memiliki nomor atomnya sama gitu. Kebayang? Bayang, Bu. Oke. Nah, cobalah sebelum Ibu akhiri gitu ya. Karena kita udah jam segini, nanti Ibu nggak akan memaksakan misalnya, oh ini pokoknya satu kali pertemuan harus nyampe sini selesai gitu. Enggak. Nanti kamu mabok kalau aku tambah-tambah banyak tapi nggak ngerti ya. Nih, Nak, coba, Nak, kalau Ibu punya dua notasi. Ada kiri sama kanan. Notasi yang kiri, nah Ibu kasih nomor 1, yang kanan oksigen Ibu kasih nomor 2. Coba yuk, kamu tulisin. Silakan tulisin nanti di chat. Di chat ya, tulisin ya, untuk kalsium. Protonnya berapa, neutronnya berapa. Silakan. Kamu hitung. Di chat. Coba tulisin, Ibu pengen baca nih chatnya. Coba. Kalau kalsium, proton berapa, neutron berapa. Ibu pengen lihat sih yang respon berapa banyak nih di chat ya. Mantap. Oke. Ya, masih Ibu tunggu nih, silakan. Kalsium. Kalsium ada berapa nih? Oke. Ada lagi yang mau nulisin nggak? Oke ya. Ibu sudah baca di chat ya. Sebagian besar nih jawabannya udah bener banget nih ya, udah pada ngerti ya. Jadi kalau ketemu sama lambang seperti ini, yang atas namanya apa, Nak? Nomor massa. Oke, berarti masanya 40, nomor atomnya 20. Betul. Berarti dari dalam hal ini dia memiliki protonnya sejumlah 20. Terus yang ditanya neutron. Neutronnya berapa? Neutronnya 20 dikurang 20. 20 itu dapatnya dari 10 dikurang 20. Kurang 20. Massa kurang nomor atom. Ih, seneng loh Ibu loh, ini ada 450 mahasiswa ya. Pinter-pinter banget nih. Ya, coba yang nomor 2. Yang nomor 2, oksigen. Silakan ditulis. Masih awal, Bu. 88. Masih awal, Bu. 88, Bu. 8 semua itu, Bu. 8, Bu. Tonnya 8 Semua ini. Semua, Bu. 8, Bu. Ini ya, dimatiin mic-nya. Hub. Tonnya 8, neutron 8, Bu. 8, Bu. 8. Sudah. 8, Bu. 8. 8, Bu. Iya, iya benar. Terima kasih, Nak. Semua, Bu. 8. Ini ya, kayaknya kalian tuh, Ibu kebayang ya kalau ini di kelas besar, kalau sekalian ada gitu ya, yang manusianya kelihatan itu kayaknya seru banget tuh, kelasnya rame banget nanti ininya ya. Di Zoom aja segini aktifnya ya. Gitu ya. Jadi caranya sama. Untuk atom oksigen berarti proton bisa kamu lihat berdasarkan nomor atomnya gitu ya. Sementara neutron itu bisa kamu lihat dari selisih ya. Selisih massa dikurang dengan nomor atom. Oke, dah nyampe sini saja nih kita Ibu akhiri dulu nih kuliah kita ya. Jadi gimana? Buat pengantarnya kimia sebenarnya nggak susah kan?
Ya nggak sih? Enggak, Bu. Bu, tidak, Bu. Kalian enggak Bu, lama-lama susah. Pas hitung-hitungannya susah kayaknya Bu. Enggak, Bu. Ya susah kayak. Susah, Bu. Belum susah, Bu. Belum susah. Sudah. Cukup, yuk dimatiin lagi. Alhamdulillah. Tadi ada yang berpendapat, Bu, ini mah enak, Bu, masih awal-awal. Aku dulu ngerti, Bu, aku jagoan, Bu, kalau nentuin kayak gini. Nah, jadi sebenarnya, Nak, biasanya tuh kalian kayak gini, kalau ketemu sama suatu materi gitu ya, atau dalam kuliah gitu ya, Bu, kayaknya tuh kimia itu susah gitu. Itu sebenarnya karena kamu udah membentengi diri kamu loh, Nak. Kimia itu susah, pasti aku nggak bisa, aku nggak akan bisa gitu. Gitu. Makanya kayak Ibu memulai dari materi yang mudah, itu harapannya apa? Sebenarnya itu kimia itu mudah kok untuk dipahami. Asalkan kalian continue belajarnya. Kan biasanya kamu kalau udah ngerti, udah deh aku nggak akan latihan lagi karena aku udah ngerti gitu ya. Nah, baik itu ilmu kimia maupun nanti pelajaran lainnya itu perlu kamu untuk mengulang secara kontinu. Jadi biar apa? Biar ilmunya itu nggak gampang hilang gitu ya. Makanya kan kalau kamu lihat dulu mungkin guru di sekolah, kok bisa ya guru itu bisa ngajar tanpa ngeliat buku gitu ya. Karena dia mungkin udah bertahun-tahun yang diulang kan itu aja gitu kan ya. Nah kamu juga bisa nanti kalau yang diulang itu aja pasti jago nanti. Cuma menentukan proton neutron, cincai lah pasti bisa. Nanti kalau misalnya di pertemuan berikutnya cuma suruh ngitung mol, bisa lah pasti, gitu ya. Jadi harapannya Ibu adalah kamu tanamkan dulu sisi positifnya dulu ya, Nak ya. Jadi jangan berpikiran kalau kimia itu, aduh susah, aku pasti nggak akan bisa. Jangan, tapi justru harus dipikirkan, kimia itu sebenarnya mudah gitu. Cuma akunya aja yang pengen ngerti atau enggak, gitu ya. Oke, nah ada yang bisa nyimpulkan nggak? Hari ini kita udah belajar apa nih? Pengantarnya, silakan raise hand, mungkin bisa cerita. Kita udah belajar apa aja dari yang Ibu Ayu jelaskan? Atau orang angkat tangan? Siapa nih angkat tangan? Oh, Ega tuh angkat tangan tapi di kameranya dinyalain ya. Coba Ega. Ya, silakan Ega. Jadi, kita udah belajar apa aja, Ga? Yang saya catat dan saya rangkum itu pertama kita belajar tentang senyawa, unsur, heterogen dan campuran heterogen maupun homogen. Terus kita belajar sifat materi fisika kimia, sifat materi yang bisa diukur baik ekstensif maupun intensif. Lalu ada satuan dan pengukuran tentang konversi massa tadi, Bu. Lalu tentang hukum dasar kimia dari 4 ahli atau sejarah-sejarah dasar kimia. Terus ada tugas, Bu, menjelaskan hukum dasar kimia dari 4 orang tersebut. Ditulis tuh sama Ega. Lalu belajar elektron, proton, dan neutron. Lalu isotop. Dan juga ya itu tadi, Bu, notasi menentukan atom, ya, jumlah proton, neutron dalam atom. Oke, terima kasih Ega, udah lengkap banget ya yang Ega rangkum ya. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan gitu ya kita masih akan terus menanamkan sisi positif ya. Oh ya, aku suka kimia deh, kimia itu seru kok gitu. Ya, jadi kalau misalnya awal-awal kita menerimanya dengan positif, semoga nanti di akhir-akhir juga ini ya. Ada yang angkat tangan nggak nih? Ada yang tanya? Enggak? Nyampe sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari yang udah kita bahas hari ini? Atau belum? Masih cukup jelas? Bu, izin bertanya. Silakan. Ya. Nah, tadi kan ada materi yang berkaitan dengan isotop ya, Bu. Isobar sama isotan itu nggak masuk di materi, Bu. Nah, untuk sebenarnya kan nanti kan selain kita menyebut isotop ya, Naya, pertanyaan bagus tuh. Nanti kan kita juga akan mengenal isobar sama isoton gitu ya. Ada yang masih ingat nggak sih? Ini kan Ibu cuma tadi merangkum aja ya, gitu ya. Kira-kira kalau kamu ketemu istilah isotop apa ya maksudnya gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya kamu ketemu sama isobar, ada yang masih ingat nggak kalau isobar itu? Isobar itu kebalikan dari isotop. Nomor atom, nomor masanya, Bu, yang sama. Ya, kalau isobar itu adalah nomor masanya yang sama. Monggo silakan, itu kan dasar juga ya, Naya. Boleh kamu tambahkan di catatannya. Mana ya Ibu tuliskan di sini ya. Jadi misalnya kamu, Bu, aku kayaknya dulu pernah belajar loh, Bu, ada yang namanya isobar. Aduh, nah ininya nggak nyala ya. Silakan ya. Mungkin bisa sambil dicatat. Isobar itu adalah unsur-unsur yang nomor masanya sama gitu ya.
Jadi ketika kamu menemukan unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, berarti itu namanya adalah isobar. Nah, sementara kalau isoton itu adalah unsur-unsur yang neutronnya sama. ya sama. Betul sekali. Neutronnya sama. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Oke. Ada lagi enggak? Sudah? Ya wes lah ya, karena Ibu kayaknya udah kelebihan 10 menit ya. Minggu depan Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. ya. Makanya jangan skip nanti kalau pelajaran kimia ya, Naya. Kimia itu seru kok ya. Oke, Ya, Bu. silakan. Bu. Ibu balikin dulu ke Bu Indah. Silakan Bu Indah. Izin tanya sebentar, Bu. Ya, ada yang tanya rupanya. Untuk minggu depan itu kita mau bahas apa ya, Bu? Minggu depan. Tadi kan Ibu sudah ngasih pengantar, kalian suruh merangkum gitu ya tentang hukum-hukum dasar kimia. Kira-kira hukum dasar nanti hubungannya sama apa ya, Nak ya? Atom. Stoikiometri. Tentang perhitungan atom. Sama stoikiometri, sama perhitungan kimia gitu ya. Jadi minggu depan kita akan ngebahas tuh gimana ya caranya kita menghitung gitu ya. Kalau misalnya ada suatu atom gitu ya, nanti akan kamu kenal ada istilah mol. Berapa ya molnya gitu ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang stoikiometri minggu depan. Oke? Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Oke. Ya, seru banget ya Bu Ayu, kelasnya Bu Ayu. Rame, 450 sekian tapi aktif ya. Bahagia saya. Iya, mudah-mudahan sampai akhir nih kayak gini Bu Ayu. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan melempem ya. di tengah-tengah nih, katanya pada Bismillah saya mau dapat nilai A kimia. Oke, amin, amin ya, saya catetin tuh yang gitu ya. Nanti saya lihat. Amin. Amin. Amin, Bu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dah. Nah, mungkin ini minggu depan kalau misalnya mau menjawab, kan udah kuliah ya, coba raise hand dulu baru menjawab. Kalau mau bertanya juga kayak gitu ya, raise hand dulu baru bertanya. Seperti itu. Oke. Mungkin kita tutup saja ya pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti akan saya di Google Classroom akan saya buatkan tempat pengumpulannya. Nanti hasil catatannya di-scan. Pakai apa Bu? Scan-nya pakai cam scanner aja ya. Dalam bentuk boleh PDF, boleh JPEG gitu ya. Habis itu nanti dikumpulkan gitu di Google Classroom masing-masing ya. Untuk tugas nggak ada yang mau ditanyakan ya? Maaf Bu, mau nanya Bu. Iya, gimana? Untuk tugas yang tadi kayak tulis hukum dasar itu harus tulis catatan tangan atau boleh diketik? Gimana Bu Ayu? Boleh tulis tangan atau diketik? Tulis tangan aja, biar nanti ada di catatan kamu ya, biar enak. Terima kasih. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, mari kita tutup saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Silakan boleh. Terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih Bu Indah juga. Ya, Bu. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Izin live ya, Bu. Keluar, Bu. Iya, Bu. Keluar, Bu. Arigato. Ya, Bu. Bu. Nggak dapat A. Matur nuwun, Bu. Kira dapat A. Amin. Izin live, Bu. Terima kasih. Izin live, Bu. Kasih nilai saya A ya, Bu. Boleh ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Izin live ya, Bu. Izin live. Izin live, Bu. Izin live, Bu. Izin, Bu. Izin live, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Live, Bu. Izin live, Bu. Terima kasih. 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 Terima kasih.